Katanya pas Bayu keluar dari tim jadi juara ya? Iya. Enggak gitu. Oh enggak gitu ya? Enggak ya. Namanya, program acaranya apa, Bay? Ini talk show Ramadan. Talk show Ramadan, ngabuburit. Ngabubulai, Bay. Pak, kita mau ngebahas sedikit ya. Jadi kemarin tuh anak-anak bisnis digital perwakilannya itu ada Meira ya, salah satunya yang sebelah sini nih. Kalau di layar sebelah kiri ya. Ya. Kanan kiri ini ya? Kanan ya? Kiri ya? Pokoknya itulah. Terus ada timnya tadinya ada Bayu, Meira, kemudian ada Tori, ada Ricky sama Hesa ya. Cuman di sini Bayu nggak bisa, nggak tahu mungkin lagi sibuk Bayu ya. Lagi live keliling-keliling, lagi Ramadan banyak job dia. Terus diganti sama Rere ya. Betul, sama dari Renatan ya. Renati. Ya, namanya keren sih Renati. Terus tiba-tiba jadi juara. Nah, apa aja tuh? Apa yang dilakukan hingga bisa menjadi juara tuh ya? Bukan menyalahkan Bayu loh sebagai ketua di sini. Tapi saya sendiri penasaran gitu. Main Monsoon Sim, simulasi bisnis, ganti formasi dikit, terus yang penggantinya tuh seseorang yang belum pernah bermain bahkan ya tiba-tiba main jadi juara. Gimana tuh? Apa aja sih resep-resepnya? Nggak tahu sih Pak. Revenue berapa kemarin? Revenue 75. 75. Mantap. Revenue 75 juta? Iya. Gede juga itu. Apa Pak tadi? Oh iya gitu aja sih Pak. Dari awal cuman buka 2 retail, terus si 2 retail ini awalnya udah digedein duluan, jadinya gudang, jadi pas retail tuh udah dibanyakin, terus pas awal juga langsung main B2B sama e-commerce gitu. Jadi langsung strategi B2B ya? Iya, sama e-commerce itu kan e-commerce baru kan, itu pas kan itu ada 2 ini ya, udah ada 2 sesi. Yang sesi awal tuh e-commerce-nya itu banget nih, udah banyak lead banget itu. Waktu itu juga sama Kak Diki sama yang lain juga kayak ini ada perusahaan yang banyak lead itu sampai 9 gitu, 9 apa 12 gitu. Terus yang kedua akhirnya bisa ngejar e-commerce. Itu kayaknya baru setengah hari udah berapa? 60 deh e-commerce-nya kalau nggak salah. Iya, setengah hari udah 60. Banyak juga itu. Di awal juga mesinnya langsung beli banyak juga, jadi produksinya langsung banyak di awal. Konfigurasi itu apa? Konfigurasi yang dikasih sama panitianya apa? Retail, e-commerce, B2B, apalagi ya kemarin tuh. Dikasih modal berapa buat simulasi itu? Dikasih modal. Sama masih 3,5 juta? Iya masih. Oh sama 3,5 juta. Jadi oke. Tapi bedanya ada di buka e-commerce ya? Iya ada buka e-commerce. Oke, jadi kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan ini ada apa namanya? Ada simulasi bisnis seru ya, kita main Monsoon Sim. Dan itu jadi mata kuliah di digital, nanti ada simulasi bisnis, kemudian nanti ada di manajemen juga ada di semester depan kalau nggak salah, dan di semester depannya lagi di akuntansi gitu. Dan kita rutin, dan ini ada Liga Ramadan kemarin, alhamdulillah kita juara ya. Mantap, selamat. Abis buat bukber dong hadiahnya. Enggak sih. Oh enggak ada. Masih ada. Apa buat pulsa? Itu buka di 5 kota biasa? Enggak, baru awalnya 2 itu kota Jakarta sama Bangkok. Jakarta sama Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Jakarta, Selalu ya Ho Chi Minh Iya, itu Ho Chi Minh itu emang bagus banget sih Ho Chi Minh. Terus baru karena pas dilihat ada satu kota yang cuman satu tim, itu tuh kalau nggak salah tim Xavier kalau nggak salah. Terus kita juga kayak, dia cuma sendiri nih, jadi penjualan dia yang paling banyak dong. Jadi kita juga ikutan buka di Manila. Oh Manila. Nah itu menarik nih Pak. Biasanya kemarin main itu nggak pernah ada yang mau buka di Manila. Iya ya. Karena jaraknya jauh Tapi banget. sebelum kita lanjut ke Manila nih, mungkin ada yang nanti nonton ya kita ya. Belum tahu nih Monsoon Sim tuh apa sih sebenarnya, coba nih kita tanya dulu nih ke mereka berdua nih. Mungkin Bayu dulu nih. Monsoon Sim tuh apa sih? Monsoon Sim itu sebenarnya simulasi bisnis, tapi secara digital. Nah, serunya itu kalau di kehidupan nyata 1 hari 24 jam, di Monsoon Sim itu 20 detik di Oh 20 detik. 20 Tapi detik kalau satu kemarin hari. 40 detik. Oh lambat ya. Biasanya kita main 20 detik cepet, ini 40 detik ya. Iya, hitungannya detik 1 hari. Oke. Nah, di situ tuh kita benar-benar bisa belajar.
dikasih modal, disuruh usaha, udah seperti itu sih intinya Pak. Kasih modal usaha. Suruh Usahanya apa tuh yang ada di Moon Sun Sim? Usaha di Moon Sun Sim itu kita jualan ada 3 item. 3 item jus sudah ditentukan, itu ada jus apel, mango sama jus orange, melon sama. Tapi bisa ganti, nggak hanya jus aja kan sebetulnya? Enggak, Selama ini sih kita main baru masih bisa 3 itu doang sih Pak. Sebenarnya kita bisa ganti pakai kopi, apapun itu kita bisa set ya sama panitianya. Cuman emang kalau default yang baru main pasti dikasih jus gitu karena biar gampang. Oke, mudah-mudahan udah pada paham nih ya Moon Sun Sim kayak apa. Jadi nanti bisa buka WP juga ya di monsunsim.com. Tulisannya MON Sim. Nah, itu monsunsim.com. di YouTube juga banyak. Di YouTube banyak panduannya, cuman memang karena berbayar gamenya dan itu ada community-nya satu Asia Tenggara ya. Mungkin sekarang udah Asia ke Hong Kong sampai beberapa katanya kalau ngobrol sama general manajernya marketingnya itu bahkan udah nyampe ke Ukraina kemarin. Oh, Ukraina. Tapi keburu perang jadi batal katanya. Wah, itu delay semua dong udang belanja. Padahal di Asia Pasifik udah banyak banget yang pakai. Jadi kalau misalkan mahasiswa kita mau ngadu se Asia Pasifik bisa. Siap. Keren ya. Oke, balik ke konteks tadi menang tadi. Gimana nih? Lanjutin. Kalau misalkan tadi mesinnya banyak tuh ya. Iya. Itu uangnya cukup buat beli mesin semua, modalin mesin di awal. Cukup Dengan 3,5 juta. Karena kan langsung main B2B, jadi uangnya balik lagi Pak. Jadinya langsung pas uangnya balik lagi langsung beli. Itu semua modal dipakai? Enggak ya. Oh enggak? Enggak. Oke. Tapi pasti overdraft terus ya? Iya awalnya iya karena kan langsung produksi banyak kan. Itu juga waktu sempet kemarin nggak bisa beli di namanya aku lupa Di ini gudang. iya nggak bisa beli buat retail, terus nggak bisa ngirim juga karena overdraft kan. Jadi kalau overdraft kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya jadi waktunya tetap jalan, tapi kita nggak bisa beli buat retail, nggak bisa buat beli produksi gitu. Dengan strategi itu perusahaan mulai stabil di hari keberapa tuh? Hari ke 40 ke atas. 40 ke atas? Jadi harus sabar dulu ya. Kita kan deg-degan ngeliat perusahaan lain 40 hari. Iya, saya juga kemarin pas ini karena kan e-commerce juga late ya Pak. Jadi kayak Rere ini e-commerce. Iya bentar yo. Jadi kayak aduh ini gimana gak bisa ngapa-ngapain ya Itu gitu. serunya main Moon Sun Sim tuh itu Pak. Iya, Kita bisa benar. berantem antar teman. Iya, juga Konteksnya positif ya. Iya, Karena iya. saling support dan karena ada adrenalinnya tinggi. Jadi ngomongnya nggak biasa. Ngomongnya Iya, nggak kalau biasa. juga kan saya sama tadi sebelahan terus kayak ini dong, iya tunggu lo ini gak bisa ngirim gitu. Jadi kayak marah-marah gitu loh. Tapi pas ini udah oke mana gitu. Ntar kesannya biasa lagi Oke, gitu. kita sebelum main biasanya suka tanya dulu, lu baper nggak? Jangan Iya, baper iya, ya. Karena benar, pasti benar. takutnya ada kelepasan kita Maki-maki ngomong ya? enak. Iya, itu ya adrenalin ya udah Karena pasti. bisa kan kalau aduh anjir gitu. Padahal kan ngomongnya sendiri ya. Kadang suka ada apa gitu. sih gitu. Iya kan. Padahal kan kayak aduh ini gak bisa gitu. Jadi takutnya kesinggung gitu kan. Ya, tapi itu awal-awal sih memang komunikasinya seperti itu. Ternyata itu bisa disiasatin dengan kita tahu job desk kita masing-masing. Iya. Seperti itu. Jadi nggak komunikasi udah nggak terlalu hektik. Kalau kita udah tahu job desknya masing-masing, udah enak. Dia cuma tinggal kayak koordinasinya aja. Kayak kemarin saya sama Maesa liatin forecast juga. Forecast berapa? Hari ke berapa? Oh berarti Mei retail harus penuhin hari segini. Oh iya. Jadi saya udah masukin retail tambahin biar banyak. Jadi pas forecast nggak kosong banget gitu. Seru banget ya. Iya. Ya serunya itu Pak, bener-bener kalau kita beli barang dari gudang atau dari vendor, Oh iya. itu bisa terlambat kayak real kayak di dunia nyata. Beneran ada terlambat. Beneran ada keterlambatan. Seru sih. Sebenarnya di Moon Sun Sim itu karena masih basic ya. Kalau misalkan kita udah main ke yang lebih advance itu kita bisa nyalain fitur krisis moneter tuh. Wah. Jadi nanti ada beberapa hari tuh barang tuh sampai supplier nggak bisa ngirim, nggak punya uang buat beli itu bisa. Jadi kita punya uang kita spending juga nggak bisa, nggak ada barangnya. Itu seru banget. Nanti itu tahap selanjutnya. Tapi strategi kalian udah luar biasa sih ya buat Moon Sun Sim kemarin sampai juara luar biasa. Saya sebagai trainernya juga nggak nyangka pas nanya tadi
tadi siang kita sempat ngobrol ya sedikit sama Ricky juga. Iya Pak, kita ngegas B2B-nya. Wah, Iya benar. beli mesin sampai 9. Itu hal yang nggak pernah saya lakukan. Beli mesin tuh 9 tuh banyak banget loh itu. Iya karena makanya pas awal-awal pas dia beli 9 nggak bilang Pak. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak ini kok nggak bisa, ini nggak bisa. Wah, taunya pas lihat Ricky langsung beli mesin 9. Jadi kayak ya udah gitu. Karena Jadi retailnya ngalah kalau kayak iya gitu. iya. Kadang dianya nggak bilang karena pas gak bilang kita kayak Ricky bilang dong kalau apa. Iya, tapi pas ini nggak bilang gitu tuh. Jadi kecap lagi gitu. kurva penjualan naik di hari ke-30-an tuh. Iya, baru Lama pasti banget. bisa. Biasanya kita main di hari ke-10 udah pengen naik kan ya. Itu nunggu sampai hari ke-30 deg-degan juga. Karena kalau salah Tapi pas- strategi malah kita bisa anjlok kan. Iya. Tapi untungnya pas hari Kehilangan udah market. ke 30-40 langsung aman, jadi langsung nggak ada apa-apa sih. Jadi Karena langsung mungkin lancar pas aja. produksi dia digempur di awal, tim lain itu belum ada yang mulai B2B ya Pak ya. Jadi Iya. jadi dealing ngebit itu nggak ada lawan. Jadi ngebit nggak ada lawan Dia karena emang bener-bener pas awal mulai tuh langsung main B2B. Jadi hari ke berapa tuh ya? 20 apa 30? Udah 30 B2B-nya. Padahal itu baru awal-awal main. Baru main. Iya kayak karena memang B2B itu nggak bisa sampai akhir sih ya. Biasanya Iya. hari setengah permainan itu udah mulai menurun kan. Jadi iya, ending itu betul-betul. udah nggak bisa jadi andalan kan B2B. Iya, kan. benar, B2B. Jadi memang harus digempur di awal. Iya, itu strategi yang menarik ya. Tapi nanti kita coba lagi dengan Kaget sih konfigurasi yang lain. Apakah mereka bisa? Targetin mereka akan main di tingkat Asia Pasifik. Jadi mudah-mudahan mereka bisa main ke Hong Kong. Minimal main di Singapura lah ya. Kita cobain mudah-mudahan pandeminya segera lewat juga. Itu Monsum Sim itu benar-benar kita dari prodi bisnis digital khususnya Pak ya. Setelah kita belajar ada aplikasi Monsum Sim itu. Jadi apa yang kita pelajari itu memang bisa langsung kita praktekkan di Monsum Sim itu. Dan yang saya kaget awalnya sebelum saya tuh berlatih jadi trainer mungkin berapa ya? Udah mungkin dari 2018 ya. Nah, pas lagi kesini-sini kita cobain ke mahasiswa langsung, itu ngajarin mahasiswa enak banget. Mahasiswa tuh cepet banget ngajarin bagaimana ya. Kalau kita ngajarin di kelas rumus gitu ya, misalkan kita nyari rumus V sama dengan TR min TC gitu. Saat main Monsun kita udah gak perlu ngajarin itu, mereka tahu bahwa keuntungan tuh ya total revenue kurangi total cost gitu. Mereka otomatis tahu hal-hal kayak gitu. Terus misalkan ada transfer tuh apa kayak gitu-gitu. Jadi kita istilah-istilah itu mudah gitu dipahami oleh mahasiswa, itu kelebihannya sih. betul. Jadi mudah-mudahan banyak yang tertarik nih masuk ke FEB ya. FEB, betul. Karena banyak banget ya, bukan hanya Monsum Sim aja Pak ya. Banyak yang lain juga ya. Iya banyak. Tapi salah satu untuk kita lebih paham pembelajaran di kelas, ya memang Monsum Sim itu membantu sih. Umumnya tentang istilah-istilah minimal kita tahu apa itu revenue, apa itu forecast, apa itu hal-hal lain itu yang mungkin kalau di dunia di kelas kita masih ada belum tahu, jarang dengar. Di situ kan kita Jadi familiar ya. otomatis jadi familiar. Jadi bisa dipraktekin juga ya, walaupun virtual. Jadi kalau mau coba apa kayak ya udah coba dulu gitu kan. Karena memang cara berpikirnya tuh, cara responnya sama kayak di dunia real kan. Belum lagi main Zoo Tycoon ya. Wah, itu juga seru juga. Main Zoo Tycoon seru, cuman ini harus diinstal dulu ya, karena mainnya offline kan. Kalau main Monsun itu kita online itu bisa rame-rame gitu. Jadi intinya kita tuh belajar cuan ya Pak di sini. Belajar cuman segala sesuatu terus jadi uang. Kalau nggak jadi uang pusing kan. Iya, intinya profit ya Pak. Iya, profit oriented nggak sih bohong. harus socio entrepreneur apa namanya? Sociopreneur ya. Sociopreneur. Jadi harus berguna buat masyarakat banyak. Betul. Jangan buat kantong sendiri. Tapi kita pas semester 1 aja itu udah bisa menghasilkan lumayan, berapa ya kita waktu itu ya? 400 ribuan ya? Iya, 400 ribuan. Profit. Ada salah satu tugas dari mata kuliah digital marketing. Kita suruh jualan tapi di dunia online. Nah, itu semester 1 aja kita udah bisa dapat profit segitu, 400 ribu. Itu nyambi ya kan, nggak serius jualan kan? Gimana kalau diseriusin? Gimana kalau serius? Kita tuh serius juga bikin kontennya ya. Jadi Iya. Fokusnya bukan ke profitnya justru dulu ya, ke membangun konten media sosialnya. yang penting konsisten aja gitu ya. Dan ternyata efeknya cuan. Lumayan nih. Lumayan juga. Apalagi kalau kita difokusin gitu ya. Nanti malah bisa lebih fokus ya. Seru ya? Bisnis digital ya? Seru Seru banget. karena belajarnya banyak
prakteknya juga sambil ya. Jadi balance. Jadi yang daftar ke bisnis digital udah banyak nih di gelombang 1. Mudah-mudahan kalian yang mau ikut bergabung sama kita kebagian space. Jadi for your information kita cuma ngebuka 60 mahasiswa buat di semester ini. Jadi segera daftarkan, jangan sampai kepenuh keambil orang ya seatnya, karena di Bogor nih yang baru establish secara resmi. Mungkin kalau ada beberapa ya, cuman yang secara established sudah berjalan kayaknya baru Unpak doang ya. Jadi jangan sampai terlambat, kita cuma buka 60 di semester ini, dan for your information hampir setengahnya udah keisi gelombang 1, kita masih ada gelombang 2 dan 3 lagi. Join guys. Nah, ini harus buru-buru nih. Karena memang ini jurusannya tuh Seksi ya? waduh seksi banget Seksi ya. banget ya, punya Jarang skill lah. sendiri gitu. Kayaknya saya baru tahu di Bogor memang baru di Pakuan aja sih. Iya, yang udah bisa rilis bisnis digital gitu. Terus mahasiswanya ikut ada podcastnya lagi kayak gini. Keren banget. Keren banget. Yang pasti bukan cuma jurusannya, tapi segala sesuatu yang dibutuhin terkait sama bisnis digital juga disupport dari kampus. Jadinya kita lebih cepat juga adaptasi belajar. Iya, keren. Dosennya gimana dosennya? Asik. Dosennya itu benar-benar yang profesional ya. Jadi bukan cuma akademisi, tapi dia juga praktisi. Bayu nggak dibayar kan ngomongnya? Ini real ya jadi. Iya. Jadi gitu. Jadi kita banyak belajar karena dia praktisi. Jadi nggak hanya teori. Oke. Benar-benar kita bisa. Oh begini ya caranya. Jadi langsung dipraktekin juga di kelas juga ya? Kayak Monsumsim 75 juta kan? Iya. Ini kan? Bisa langsung dipraktekin 75 juta. Aduh, mudah-mudahan yang gabung nanti bisa ikutan ngerasain main Monsoon Sim di kita. Nanti kita tunggu juara-juara berikutnya. Kita masih juara di kandang sih, belum juara di luar ya. Belum. Unpak bukan Unpak sih, FEB ya, mungkin prestasi tertinggi juara 3 se-Jawa Barat ya. Iya, betul. Kita kalahnya sama juara nasional ya, dari kampus di Jawa Barat juga, yang jadi nomor 1-nya itu kampus yang juara se-Indonesia gitu. Mantap. Nah, jadi siapa tahu kalau nanti kita ikutan yang berikutnya kita juga masuk. Mungkin kita bisa masuk top 3 ya di Indonesia. Tapi saya curiga nih Pak. Musim pertama itu kita cuma lolos di babak kualifikasi juara 2 ya. Terus pas babak final kita nggak lolos ya. Itu kita latihan sampai jam 1 malam Pak. Iya. Bener-bener sepanjang hari kita latihan musim. Nah yang kemarin ini kok nggak ada latihannya Pak? Bukan latihan ya. Menang 75 juta. Apa ada pengaruhnya latihannya? Nggak tahu deh. Mungkin jenuh ya, atau mungkin salah strategi bisa kan? Itu bener, Pak. Jadi memang yang main Monsoon Sim kita harus ya, bisnis apapun kita harus melihat bagaimana lawan bermain, bagaimana lawan, strategi lawan seperti apa gitu. Ada lawan jangan-jangan lawannya licik, gitu. Jangan-jangan lawannya emang lebih hebat dari kita gitu. Kita harus mengakui kan. Iya, tapi memang itu real sekali ya. Musim sim itu apa yang ada di dunia itu ya itu memang dunia manufaktur seperti itu ya. Iya, seru banget. Banyak belajar dari situ sih memang. Oke, Pak. nggak boleh lama-lama karena haus. Betul. Kita lagi puasa nih ya. Oh Bayu nggak puasa Bayu ya? Bayu mau minum boleh kok. Enggak lah. Enggak ya? Bayu udah makan siang kan Bayu? Enggak ada minumnya juga belum. Oh, nggak ada minum. Belum tahu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dion, terima kasih. Buat kasih, semuanya Pak Dion. juga, buat yang udah nonton, yang ngedengerin cuap-cuap kita nggak jelas ngebahas soal Monsoon Sim. Mudah-mudahan pesan tadi dari kita, masuk bisnis digital, ngerasain atmosfer beda ya kuliah dibanding kuliah yang lain. Kita di sini banyak hahihinya kuliah. Jadi hahi semi serius lah ya. Saya bisa. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pokoknya kita tunggu di Bisnis bisnis digital digital. Pakuan ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi di part berikutnya Pak. Oke, terima kasih semuanya. Adios. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.